Halo Sobat Baku Antam yang kurang suka perdamaian. Hari ini kita akan membahas sejarah salah satu pahlawan Batak, Oras. Selama 3 dekade alias 30 tahun Raja Sisingamangaraja ke-12 memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda di wilayah Tapanuli. Perang Batak melawan kolonial Belanda yang dipimpin oleh raja ini dalam sebuah catatan sejarah Indonesia ini disebut-sebut sebagai salah satu perang terlama dan paling menyulitkan company Belanda. Perang yang dimulai pada 1878 itu tidak berhenti sampai Sisingamangaraja wafat pada 1907, namun tetap berlanjut beberapa tahun kemudian oleh para pengikut setia dari raja ini. Model perang yang dilancarkan Sisingamangaraja ini beragam, mulai dari perang frontal, perang gerilya, adu strategi, sampai pada diplomasi. Nah, siapa sebenarnya Raja Sisingamangaraja ini? Ternyata sang raja ini memiliki nama asli Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela, salah satu bangsawan di negeri ini yang memimpin perjuangan untuk mempertahankan tanah air dan tidak pernah mau menyerah, tidak pernah mau berkompromi dengan diplomasi dari penjajah bodat itu. Ya salam. Wah, raja ini bangsawan dulunya. Kalau di Inggris ini mungkin udah jadi lord nih. Lord Sisingamangaraja, keren kan? Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela ini lahir pada tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini menjadi Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan beliau ini selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela ini masih muda, pada saat itu masih berusia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja ke-12. Persisnya pada tahun 1871. 22 tahun beliau udah jadi raja, bos. Kalian 22 tahun masih gonjreng-gonjreng dalam, gang, sambil sebat-sebat ya salam. Tobat, bos. Namun ajal menjemput sang raja Sisingamangaraja wafat pada 17 Juni 1907 saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api waktu itu. Wah. Dan yang paling menarik dari kisah sejarah raja ini adalah akhirnya Belanda waktu itu menemukan kelemahan Raja Sisingamangaraja. Ternyata raja ini tidak boleh sampai kena darah. Di saat beliau kena darah, maka akan menawarkan semua ilmu dan kesaktian beliau hilang, tak berguna. Wah, raja-raja zaman dulu memang paten dan sakti yang asli, bos. Nggak KW-KW guys sekarang. Setelah tawar ilmunya, peluru dan senjata tajam bisa dengan mudah melukai dan mencelakai beliau. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri sang raja, yakni Putri Lopian, beserta 2 orang putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi gugur bersamanya. Nah, waktu terjadi tembak-tembakan itu, sebagai seorang bapak, sang raja Sisingamangaraja ini spontan menolong anaknya tanpa peduli ilmu kebal apa enggak. Akan tetapi sikap spontan dan kasih sayang yang ditunjukkan sang raja ini justru mendatangkan malapetaka marbahaya bagi dirinya sendiri. Pasalnya sang raja waktu itu ini merangkul anak putrinya, Putri Lopian yang sudah berlumuran darah. Beliau pun sudah nggak peduli lagi bahwa di dada beliau ini sudah ada darah putrinya yang menempel di badannya. Sungguh malang sang raja yang selama hidupnya ini tahan terhadap peluru, tahan terhadap tembak, tahan terhadap bacokan. Nah, akhirnya harus tertembus peluru tubuh sang raja. Sang raja Batak ini pun gugur bersama ketiga orang anaknya. Setelah kolonial Belanda berhasil membunuh sang raja waktu itu, jasad sang raja Batak ini kemudian dimakamkan di Tangsi, Tarutung, Tapanuli Utara. Satu sikap yang perlu kita teladani dari Patuan Bosar
adalah prinsipnya yang tidak mau sama sekali tunduk kepada Belanda, bahkan sampai titik darah penghabisan. Luar biasa bukan? Kalau dipikir-pikir dengan akal sehat, bukan tidak mungkin dengan ilmu kebal yang paten, Raja Sisingamangaraja ini bisa mengusir Belanda dari tanah Batak. Bagaimana menurut kalian? Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Salam baku 6. Ciao.